Kan banyak WNI yang di Arab Saudi yang ingin pulang tapi mereka jauh dari bandara internasional tersebut kayak Jeddah atau Riyadh. Nah, misalkan dari Betul. yang Tabuk, yang di Dammam, Damam, Jizan, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, jumpa lagi bareng saya Hidayah bin Curer. Dan hari ini insya Allah saya mau ngobrol bareng atau ngobrol santai bareng narasumber dari seorang YouTuber juga, Khairul Azam Al-Farizi ya channelnya. Dan beliau adalah ya tinggal di Makkah, dan kita mau ngobrol tentang masalah penerbangan yang katanya beliau juga mau pulang ke Indonesia. Oleh sebab itu mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Day? Alhamdulillah. Gimana kabar di sana? Di Makkah ya? Alhamdulillah, seperti yang Idai beritakan. Iya, seperti yang Idai beritakan, lockdown masih 24 jam. Tapi alhamdulillah ya, untuk daerah lainnya ada kelonggaran di bulan Ramadan lebih panjang, itu 8 jam. Alhamdulillah, itu bagi yang di luar Makkah. Kita yang di Makkah mah capek dengan tidur, bukan capek dengan kerja. Jadi mau bertanya dulu nih, untuk saat ini kegiatan apa aja Kang Azam? Yaitu setiap hari baca doa tidur aja. Oh, sama sekali nggak ada aktivitas? Maksud saya Nggak ada, pekerjaan mau kemana? pekerjaan yang seperti biasanya udah nggak ada. Karena emang di bidang Bali umroh ya. buat konten-konten aja gitu. Iya ya, karena emang di bidang umroh kan. Benar. Iya. Ketika sudah umroh tutup ya udah, kita nggak bisa kemana-mana lagi, nganggur dah. Iya benar banget ya, berdampak sekali itu terhadap pekerjaan. Dan Banget. iya, dan juga yang saya dengar ini kemarin di vlognya Kang Azam katanya mau pulang kampung juga. Apakah benar? Benar. Nah, Benar. Yang saya tanyakan Ya gini. banyak di antara. Yang saya tanyakan Gimana? gini kan, saya nggak nge-share tentang penerbangan saat ini. Tapi saya Benar. lihat kata Kang Azam akan ada tanggal 17 Benar. Mei. Maksudnya gimana? Ya, Itu benar. tanggal 17 dan 16 Mei. Ya. Awalnya memang yang ada tuh yang keluar cuma tanggal 17, tapi setelah tanggal 9 Mei itu langsung keluar lagi jadwal tanggal 16 itu ada. Oh Dan gitu. banyak teman-teman di antara teman-teman kita yang dari Madinah beli tiketnya dapat yang tanggal 16. Kalau yang dari Mekah ini sekitar lebih dari 80 orang sudah. 3 bis, kita bagi jadi 3 bis. Masya Allah. Jadi Yang dari Mekah. ada tanggal 16, ada tanggal 17 juga. Ada 16, cuman sekarang sudah full nih, Dai. Sudah full. Oh, iya. Tapi saya lihat dari juga, yang saya lihat juga ada teman yang lain katanya ada yang terbang tanggal 25. Untuk yang 25 itu untuk penerbangan selanjutnya itu kalau tidak salah itu dari pihak Abshir 23 dan 25 mereka Ya. menawarkan kepada kita yang sudah mendaftar di program Abshir kemarin. Itu kemarin saya sudah dapat telepon juga tanggal 23 disuruh pilih apakah tanggal 23 apa 25 saya yang mau ikut terbang ke Indonesia. Saya bilang saya sudah dapat yang tanggal 17, saya bilang begitu. Terus Ustaz gini, selama proses pendaftarannya itu berapa lama? Dari Audah kan? Audah dulu, ambil Audah dulu, setelah Audah langsung daftar di Abshir. Selesai di Abshir kita nunggu telepon dari Abshir seperti itu. Berapa Kalau hari? kayak saya daftar di Abshir itu saya langsung beli tiket sendiri. Ini yang sekarang ini tinggal berusaha sendirilah gitu, cari-cari gitu. informasi sendiri. Maksud saya berapa hari Karena nunggu Abshir lama. berapa hari datang jawaban itu dari Abshir sendiri? Oh lama, sekitar 2 minggu sudah. Oh 2 minggu, jadi mungkin 2 saya mingguan pesan saya. juga ya. Saya pesan bagi para subscriber yang ingin pulang mungkin bisa daftar, dan jawabannya itu tidak langsung ada, harus nunggu 2 minggu Betul. sekitar gitu. Dan syaratnya Audah dulu diambil. Iya, Audah dulu. Dan gini Kang Azam, saya mau bertanya juga. Kan saya untuk saat ini saya juga nggak nge-share tentang penerbangan karena saya tidak dapat informasi dari pemerintah, terutama dari KBRI atau KJRI yang ada di Arab Saudi. Maksud saya tidak merilis tentang
jadwal penerbangan dari Saudi ke Benar. Jakarta. Maksud Kang Ajam sendiri kok bisa mau pulang tanggal 16-17? Dari mana informasinya, bisa dijelaskan? Iya, jadi ini mungkin yang ditanyakan oleh sebagian besar teman-teman kita, Ya. kenapa sekelas Idai bisa nggak nge-share kayak gitu informasi seperti ini? Karena Ya. mungkin Kang Idai kan hati-hati untuk menyampaikan informasi, Hmm. melihat di KBRI atau KJRI nggak ada informasi kan seperti itu. Ya benar. Betul. Jadi ini adalah inisiatif teman-teman kita yang memang berusaha untuk mencari jadwal penerbangan. Kalau kita di Traveloka, dilihat Traveloka itu memang nggak ada. Bahkan kita lihat di situs web Saudi Airlines pun itu tidak ada kalau kita lihat di booking. Tapi kalau kita lihat di schedule itu ada. Pada tanggal 17 waktu itu. Iya. Akhirnya kita tidak berani. Waktu itu harga tiketnya masih 3.600. Saya nggak berani nih, masih tanya-tanya ke KBRI. Heeh. Kata KBRI ya silahkan saja kalau mau beli, mungkin saja sudah bisa terbang itu Saudi Airlines. Jadi saya ragu. 2 jam kemudian teman-teman sudah banyak yang beli. Saya masih nunggu kabar. Ini nggak bakalan banyak yang beli nih, 3.600 kemahalan. Iya benar. Ternyata 1 jam kemudian sudah full. 1 Masya jam Allah. kemudian sudah full. Udah full. Saya cari-cari yang 3.600 nggak ada. Dan sekarang Tapi berapa? alhamdulillah kita saya lewatnya dari agensi. Dari agen Iya. beli ke agen itu saya harga 3.900. 3.900. 3.900. Berarti berapa kali lipat ya dari harga biasanya? Sekitar 16 juta lebih lah. Ya Allah. Ya 3 kali lipat lah. 3 kali lipat. Kenapa Itu sekarang? sudah tiket Iya. bisnis itu. Ya Rob. Itu Kang Ajam sendiri kenapa sampai mau pulang gini? Apa keluhan? Mungkin ini Iya. mewakili teman-teman saya semua yang pengen pulang. Sebenarnya kita kalau memang ada pekerjaan di sini dan kalaupun tidak ada pekerjaan tapi tidak lockdown, mungkin kita masih bisa cari sampingan. Iya. Tapi karena posisinya lockdown dan kita tidak tahu lockdown ini sampai berapa lama, Mm-mm. maka kita putuskan lebih baik kita tinggal di rumah lah. Lebih baik kita berkumpul dengan keluarga daripada kita tinggal di Arab Saudi dibayang-bayangi denda yang begitu besar seperti itu. Iya benar. Dibayang-bayangi denda yang begitu besar. Dan kita pun kehidupan di sini kalau mungkin seperti Kang Idai mungkin nggak bayar untuk kontrakan. Ya alhamdulillah Rumah. sih. Tapi kalau kita 500-600 per bulan, belum lagi internet. Kalau nggak ada internet Iya. kan tapsan. Mm. Ini keluhan dari semua teman-teman saya. Bahkan teman-teman saya di sini yang beli tiket kemarin, yang beli tiket 3.900 itu 900-nya masih ngutang, Dai. Ya Allah, saking lebih memilih pulang gitu. Karena betul. Mereka berkata lebih baik di Indonesia saja daripada di sini seperti itu. Dan ternyata ini itu semua. Iya Kang Ajam. Dan ternyata itu banyak orang Indonesia yang terdampak oleh COVID-19 itu. Banyak di Makkah. Masya Allah, banyak banget lebih di Makkah kan. Di Makkah Iya. sektor perhotelan Mhm. kebanyakan sama restoran. Dan di Makkah 24 jam lockdown. Ini kalau bisa didengar oleh pemerintah mungkin bisa lebih memperhatikan teman-teman kita yang di Makkah yang di sektor perhotelan. Iya. Ini miris banget keadaan mereka. Nggak digaji sama kehabisan makanan sehari-hari lah. Untuk pembantuan kemarin saya juga bantu untuk cari bantuan seperti itu, tapi nggak dapet, susah. Terus dari perusahaan mereka sendiri apa nggak dikasih uang makan atau apa? Nggak ada? Nah, ya itulah. Itu kalau di PK, di perjanjian kerja semua itu kan sudah ada Iya. peraturan-peraturan seperti itu. Cuman ya namanya perusahaan ya seperti itulah. Jangankan perusahaan orang Arab sendiri kan seperti itu udah. Jadi kita cuma minta bantuan dan ketegasan pemerintah aja untuk ya paling tidak memberikan bantuan semacam makanan sehari-hari, bantuan yang kemarin itu nggak ada yang nyampe ke sini, Dai. Jarang Benar? yang nyampe. Iya, padahal yang saya lihat sih di akun resminya juga ada pemberitahuan bahwa KJRI telah membantu. Iya, bener kayak gitu. Cuman mungkin ya
alangkah baiknya mungkin dari pemerintah Indonesia yang ada di Arab Saudi lebih memperhatikan lagi ya. Karena Iya, benar. ternyata saya pernah posting di YouTube juga dan masih banyak komen saya nggak kebagian. Jadi ternyata masih banyak juga Iya. yang tidak kebagian dari bantuan tersebut. Bahkan ya menimbulkan kecemburuan sosial, yang ada cuma menimbulkan kecemburuan sosial, Dai. Seperti itu. Gitu. Saling hujat di media sosial. Karena memang ya tidak mungkin lah untuk pemerintah mungkin butuh dana seberapa banyak seperti itu. Cuman Iya. yang mungkin yang harus diperhatikan oleh pemerintah itu yang bekerja di sektor perhotelan seperti itu, karena mereka memang yang pertama tidak digaji oleh majikan karena hotel kan sudah tutup, otomatis mereka tidak digaji. Dan tadi barusan juga ada yang minta tolong kepada saya Gimana? agar ditelepon, dimasukkan ke YouTube saya biar pemerintah tahu kalau mereka tidak diberi makan, tidak diberi gaji selama 3 bulan. Kayak gitu. Oh gitu. Jadi aduh saya Sedih. ngomongnya gimana gitu, sedih banget gitu, miris buat teman-teman kita. Iya juga ya, saya juga dengarnya sering lihat sih dari vlognya Kang Azam, banyak juga ternyata warga negara Indonesia yang terdampak oleh COVID-19 sampai tidak susah lah, istilahnya kesusahan mencari makan gitu. Oke, Iya, betul. Kang Khairul Azam. Karena emang ya itu. Oke, Kang Khairul Azam, saya juga mau nanya ini masih masalah penerbangan. Tadi untuk harga tiket yang Kang Azam dapatkan 3.900. 3.900. Dan- Ada teman yang 4.200. Ada yang 4.200 juga. Dan itu bisa dibeli lewat online atau agen. Nah, ini buat teman-teman subscribernya Kang Idai, Ya. buat penonton semua yang nonton video ini. Kalau ingin beli tiket, saran saya jangan beli online. Kenapa? Jangan beli online. Hah? Kenapa? Karena kalau online itu khawatirnya nanti kalau penerbangannya cancel, ditunda misalkan, uang untuk kembali itu susah, sekitar 1 bulan 2 bulan seperti itu untuk ditarik kembali, Dai. Tapi kalau kita beli ke agen itu bisa langsung ditarik, minta tanggung jawab ke agen kayak gitu, Dai. Makanya kemarin saya juga nggak langsung beli kayak gitu, saya masih cari-cari agen dulu. Ya. Nah gini, Kang Azam, saya ini pertanyaan juga mewakili dari WNI yang ada di Arab Saudi. Untuk keberangkatannya sendiri, itu dari bandara mana? Dari Bandara Jeddah. Kalau yang tanggal 16 Jeddah Jakarta langsung. Iya. Kalau yang tanggal 17, saya kan dari Jeddah itu jam 12 berapa gitu, lupa, jam 12. Pokoknya hampir jam 1 malam kayak gitu. Ke Riyadh dulu, ngambil yang di Riyadh, dari Riyadh baru ke Jakarta kayak gitu. Dan sekarang gini, gimana kalau misalkan sekarang kan banyak WNI yang di Arab Saudi yang ingin pulang tapi mereka jauh dari bandara internasional tersebut kayak Jeddah atau Riyadh. Misalkan dari yang Tabuk, yang di Dammam, Jizan, ya. Oke. Nah, untuk sementara kan Saudi Airlines beroperasinya kan cuma di bandaranya kan cuma di Riyadh sama di Jeddah. Iya. Jadi kalau untuk yang di Dammam, yang di Tabuk dan lain kota-kota lain itu sama kayak saya yang dari Mekah ini, kita minta surat jalan. Kalau yang kafilan, kayak yang ada majikan minta surat jalan ke majikan. Kalau yang perusahaan minta surat jalan ke perusahaan. Di mana ngambilnya itu di Tanakul. Itu lewat untuk online. membuat surat jalan. Lewat online. Online. Atau online juga. Online. Nanti tinggal langsung jadi cetak. Kayak gitu. Dan Iya. nanti kalau sudah dapat tiket pemerintah Indonesia, kalau ada nomornya teman-teman bisa langsung chatting kepada pemerintah. Itu biasanya sudah diberikan keperluan surat-surat apa yang diperlukan nanti akan diberikan. Seperti kita kemarin kan semua ngurus sendiri. Kalau sudah terkumpulin teman-teman, langsung minta surat kepada KBRI dan KJRI, surat jalan dari sini menuju ke bandara, dari bandara Soekarno Hatta sampai ke rumah masing-masing atau kampung masing-masing. Ya benar. Alhamdulillah membantu sekali KBRI dan KJRI. Alhamdulillah ya. Ya karena yang saya dapatkan informasi banyak banget WNI yang jauh dari bandara tersebut, sedangkan kondisi masih lockdown gitu kan. Jadi bagaimana untuk bisa melewati dari tempat tinggalnya menuju ke bandara, yaitu dengan cara
online itu tadi daftar Tanagul. Ambil surat jalan di Tanagul ya. Ya. Jadi kalau sama kita kayak yang dari Madinah 30 orang ini pakai bis, ada yang pakai mobil sendiri, itu mereka ngambil di Tanagul tidak bisa, tapi sopirnya yang bisa ngambil, katanya seperti itu. Baiklah, ini masih masalah penerbangan nih yang selalu dipertanyakan ya bagi WNI yang ada di Arab Saudi. Itu kan tadi harus daftar lewat online atau lewat Audah, lewat Abshir. Tentunya itu udah pasti yang resmi, yang punya igoma, yang punya paspor. Nah, betul. Sekarang gimana orang yang WNI yang legal, yang tidak punya igoma? Itu karena banyak banget yang nge-DM ke saya, Kang Ida, kapan ada penerbangan untuk ilegal? Kapan ada penerbangan untuk ilegal? Apakah ada juga? Iya. Ya, sama sih rata-rata pertanyaannya kepada saya seperti itu. Ya. Tapi kalau saya melihat harapan buat teman-teman yang ilegal ingin pulang ini sangat tipis. Kenapa? Karena kita saja yang resmi pengen pulang seperti ini sangat susah, apalagi yang ilegal seperti itu, Dai. Kita ini aja yang penerbangan ini inisiatif sendiri, cari-cari kabar ke sana ke sini. Ngurusnya semua, bisnya ditanggung sendiri, pokoknya semua kita tanggung sendiri, cuman untuk surat-surat jalannya aja minta ke KJRI dan KBRI seperti itu. Nah, kalau untuk yang ilegal ini kemungkinan sangat kecil sekali untuk diadakan pemulangan, kecuali memang ada kerjasama antara pemerintah dan kerajaan Arab Saudi seperti itu. Berarti sampai saat ini emang belum ada ya untuk ilegal. Dan kalaupun ada, mungkin KBRI dan KJRI bakalan mikir bakalan berapa puluh ribu orang yang bakalan pulang. Iya. Dalam keadaan COVID-19. Bener banget Kang Azam. Sedangkan kita aja yang resmi kayak gini susah untuk mendaftar, susah untuk mendapatkan jadwal penerbangan, itu juga susah ya. Benar. Karena sampai saat ini bandara internasional belum dibuka untuk umum. Betul. Dan ini pun gitu. yang jadi buat teman-teman ya sabar aja gitu. Iya. Dan ini pun yang Kang Azam dapatkan termasuk penerbangan khusus kan? Benar. Iya. Jadi belum terbuka untuk umum. Bukan. Jadi yang masih punya majikan ya buat teman-teman ya kerja aja dulu, cari majikan dulu. Insyaallah kalau sudah COVID-19 ini berakhir, insyaallah sudah dibuka kembali tarhil lah insyaallah. Dan doanya aja kita sama-sama berdoa agar semua cepat berakhir kayak gitu. Amin. Oke, syukron Kang Azam. Allah, ini informasi sangat bermanfaat buat teman-teman kita yang ingin pulang di saat pandemi COVID-19 yang berdampak ditundanya pekerjaan sehingga tidak mendapatkan gaji dan bahkan susah untuk mencari makan pun. Dan alhamdulillah jika memang memaksakan untuk pulang, ya tadi seperti yang sudah dijelaskan cara-cara pendaftarannya seperti apa, bisa disimak di video ini. Oke Kang Azam, terima kasih ya sekali lagi, syukron atas informasinya. Siap. Saya Ida Pencurer dari Sama-sama. Taif dan juga Kang Azam dari Kota Makkah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.